Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel buatan. Pada kesempatan hari ini teman-teman semua, saya ingin berbagi sebuah renungan dan motivasi buat kita semua. Pada kesempatan hari ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel buatan atau baru timbul di beranda teman-teman semua, di bawah konten ini ada tombol subscribe dan silahkan tekan tombol itu untuk terus membantu tumbuh kembangnya channel buatan. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar terus update video-video terbaru dari channel buatan tentang resep masakan, kisah inspiratif, dan vlog dari channel buatan. Teman-teman, hari ini akan saya bagikan berikut informasinya. Renungan motivasi. Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung masalah. Langkahnya gontai dan air mukanya ruwet. Tamu itu memang tampak seperti orang yang tak berbahagia. Tanpa membuang waktu, orang itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Ia lalu mengambil segenggam dan meminta temannya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. "Coba ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak tua itu. "Asin, asin sekali," jawab sang tamu sambil meludah ke samping. Pak tua itu sedikit tersenyum. Ia lalu mengajak tamunya ini untuk berjalan ke tepi telaga dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka di tepi telaga yang tenang itu. Pak tua itu lalu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu dibuatnya gelombang dengan mengaduk-aduk dan tercipta riak air mengusik ketenangan telaga itu. "Cobalah air ini, telaga ini, dan minumlah." Saat tamu itu selesai mereguk air, Pak tua berkata lagi, "Bagaimana rasanya?" "Segar," sahut tamunya. "Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?" tanya Pak tua itu. "Tidak," jawab si anak muda dengan bijak. Pak tua itu menepuk pundak anak muda itu lalu mengajaknya duduk di hadapan bersimpuh dan di samping telaga itu. "Anak muda, dengarkanlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam, tak lebih dan tak kurang. Jumlah yang rasa pahit itu adalah rasa sama yang memang akan tetap sama. Tapi kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu akan didasarkan pada perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua akan bergantung hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanyalah ada satu yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung semua kepahitan itu. Pak tua itu kembali memberikan nasihat. Hatimu adalah wadah itu. Kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Renungan berikutnya lagi yaitu kisah sosok hewan yang keras kepala. Di suatu hutan hiduplah sekelompok monyet pada suatu hari. Tak kala mereka tengah bermain, tampak oleh mereka sebuah toples kaca berleher panjang dan sempit yang bagian bawahnya tertanam di dalam tanah. Di dasar toples itu ada kacang yang sudah dibubuhi dengan aroma yang disukai monyet. Rupanya toples itu adalah perangkap yang ditaruh di sana oleh seorang pemburu. Salah seekor monyet muda mendekat dan memasukkan tangannya ke dalam toples untuk mengambil kacang tersebut. Akan tetapi tangannya yang terkepal menggenggam kaca tidak dapat dikeluarkan dari sana.
karena kepalan tangannya lebih besar daripada ukuran leher toples itu. Monyet itu meronta untuk mengeluarkan tangannya itu, namun tetap gagal. Padahal sebelumnya seekor monyet tua telah menasihatinya ke monyet muda itu. Lepaskanlah tanganmu atas kacang-kacang itu, engkau akan bebas dengan mudah. Namun monyet muda itu tidak mengindahkan anjuran tersebut. Tetap saja ia bersikeras menggenggam kacang-kacang itu. Tak lama kemudian sang pemburu datang dari kejauhan. Sang monyet tua kembali meneriakkan nasihati lagi. Lepaskanlah kacang-kacang itu sekarang agar engkau bebas. Walaupun monyet muda takutan, tetap saja ia bersikeras untuk mengambil kacang itu. Akhirnya ia tertangkap oleh pemburu. Demikianlah makna, simbol, dan kiasan kehidupan ini. Kadang kita juga sering mencengkeram dan tidak rela melepaskan hal-hal seperti itu, seperti sepatutnya lepaskan dalam kehidupan ini. Mencengkeram dan mengepal seperti kemarahan, kebencian, iri hati, ketamakan, dan kekecewaan yang lain. Teman-teman tetap tak bersedia melepaskannya, namun semuanya sudah terlambat karena kematian akhirnya menangkap kita. Bila direnungkan, bukankah lebih mudah jika Anda mau melepaskan semua masa-masa lampau yang buruk, lalu menatap hari esok dengan lebih cerah? Dalam hidup, untuk berjuang di hari yang lain dan tumbuh sebagai pribadi yang baik, teman-teman harus tahu kapan harus berhenti dan kapan harus melanjutkan, dan kapan harus melepaskan apa yang menahanmu. Pesan moral dari cerita ini adalah terkadang kita harus merelakan apa yang kita miliki sekarang untuk menerima sesuatu yang lebih baik di masa depan. Jangan biarkan kekeras kepalaan menjadi kejatuhan kita semua. Demikianlah motivasi renungan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk tidak melakukan hal-hal yang kurang baik ke depannya. Terima kasih. Semoga terhibur. Saya ucapkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa salam warahmatullahi wabarakatuh.